Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 128 ada masalah. Patriark tua Feng menatapnya dan tatapannya menjadi gelap saat dia berkata, benar sekali, aku curiga dia bukan Feng kecilku. Bagaimana mungkin? Ayah, apa yang kau temui saat kau keluar? Apakah seseorang mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal dan kau benar-benar memilih untuk mempercayai sesuatu yang menggelikan? Feng Xiao merasa sulit untuk menerima bahwa ayahnya sendiri benar-benar mencurigai putrinya sendiri sebagai seorang penipu. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat Feng Xiao, Patriark tua Feng menggelengkan kepalanya. Bahkan ayahnya sendiri tidak dapat membedakan dan mengatakan bahwa seorang penipu telah tinggal di bawah atap yang sama selama ini. Tidak mengherankan jika Feng kecilnya tidak berani kembali. Ia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mengembuskan napas dalam-dalam. Kadang-kadang, mata seseorang bisa menjadi keruh dan ada banyak hal yang harus Anda gunakan hati Anda untuk merasakannya, dan melihatnya dengan hati itu. Ayahmu telah hidup sampai usia ini dan aku telah makan lebih banyak garam daripada yang Anda makan nasi. Dia melirik putranya dan melanjutkan berkata, meskipun dia memiliki wajah yang sama dengan Little Feng, dan memiliki tanda lahir Phoenix yang sama, dia tetap bukan Little Feng kita. Kamu harus sadar bahwa perasaan seseorang tidak akan pernah bisa berbohong kepadamu. Dia melihat perubahan dalam sikap ayahnya setelah selesai berbicara dan dia berbalik dengan tajam dan melangkah lebar. Feng Xiao terkejut dan bergegas menghentikan ayahnya sambil berkata, ayah, apa yang sedang ayah pikirkan? Patriark tua Feng menatapnya dan berkata, dia bukan Feng kecilku dan aku akan menangkapnya untuk merobek topeng dari wajahnya. Feng Xiao tertegun ketika mendengar kata-kata itu dan nadanya menjadi lebih berat tanpa sadar saat dia berkata, ayah. Apakah kamu sudah gila? Dia adalah King Ge, cucu perempuanmu, Feng kecilmu. Feng Xiao merasa bahwa ayahnya pasti kerasukan atau tidak mungkin dia akan mengucapkan kata-kata konyol seperti itu. Kurasa kaulah yang sudah gila. Kau bahkan tidak bisa membedakan putrimu sendiri dengan yang palsu dan kau masih berani mengatakan kau adalah ayah Little Feng. Apa kau tahu penderitaan macam apa yang harus dialami Little Feng? Apa kau tahu itu? Mengingat kembali gambaran wajah cucu perempuannya yang sangat dicintainya yang rusak parah, tenggorokannya langsung tercekat dan matanya menjadi basah ketika dia menatap putranya. Pernahkah kau berpikir jika Feng King Ge di rumah kita ini palsu, lalu di mana Little Feng kita yang berharga? Apakah dia menderita? Apakah dia akan mengalami kecelakaan? Kau belum pernah. Kau bahkan tidak berani berpikir bahwa ada kemungkinan seperti itu. Bahkan ketika aku memberitahumu tentang hal itu, kau tetap menolak untuk mempercayainya. Katakan padaku, dengan ayah sepertimu, bagaimana Little Fengku berani kembali ke sini? Ayah, apa yang ayah katakan adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Aku sangat tahu siapa putriku karena dia selalu berada di sampingku dan tidak ada yang aneh dengannya. Jadi, bagaimana mungkin apa yang ayah katakan di sini bisa terjadi? Ayah, apakah ayah merasa terlalu lelah? Atau ayah mabuk? Bagaimana kalau aku membantu ayah kembali ke kamar agar ayah bisa beristirahat? Feng Xiao ingin maju dan menolong ayahnya, tetapi tanpa diduga, Patriark tua Feng menggoyangkan lengan bajunya dengan keras dan sebuah kekuatan dahsyat datang menyerbu, mendorong Feng Xiao mundur beberapa meter. Bajingan tak berguna. Tunggu saja dan lihat. Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan pencuri penipu itu dan membawa Little Feng yang asli kembali ke sini sebelum aku berurusan denganmu. Patriark tua Feng memaki dengan murka dan mengerahkan kinya, dia melompat langsung menuju ke pelataran Feng King Ge. Ayah! Feng Xiao sangat terkejut dan setelah berteriak, dia bergegas mengikutinya. Sayangnya, kekuatannya lebih rendah daripada Patriark tua Feng dan kecepatannya tidak seberapa dibandingkan dengan lelaki tua itu. Hanya dalam sekejap, dia tiba-tiba kehilangan jejak ayahnya. Melihat itu, dia berteriak keras, ayah! Jangan melakukan sesuatu yang gegabah. Ayah dan anak Feng telah menimbulkan keributan besar dan hampir semua orang di dalam kediaman menjadi waspada karena mereka semua menjulurkan kepala berdekatan dan berdebat dalam bisikan pelan. Apa yang sedang terjadi? Kupikir aku mendengar Patriark mengatakan bahwa nona muda adalah seorang penipu. Bagaimana mungkin? Tuan tua pasti mabuk lagi. Bagaimana mungkin nona muda itu palsu? Ih, ngiler. Teriakan melengking terdengar dan semua orang yang tengah berdiskusi dengan sengit tiba-tiba tercengang karena terkejut. Oh, ada masalah. Cepat, pergi lihat.